ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu lafaz talbiyah yang setelah niat itu memperbanyak sebanyak-banyaknya dengan angkat suara. Kalau capek ya boleh dalam hati. Otomatis kan nanti dari ihram, dari naik HIS kita langsung pergi ke hotel dulu. Nggak langsung ke Masjidil Haram karena kita bawa barang. Di hotel kita masih harus jaga semua larangan-larangan ihram. Ketika kita sampai hotel, tetap kita nggak boleh pakai parfum, nggak boleh ganti baju, pakai baju yang berjahit, nggak boleh juga potong kuku, nggak boleh potong rambut, nggak boleh semuanya. Semua nanti yang akan kita baca di sini, larangan-larangan ihramnya itu tidak boleh walaupun sudah sampai hotel. Nah, nanti di hotel mau istirahat dulu silahkan, atau kalau bapak dan keluarga sudah fit, silakan mulai dengan jalu. Nah, nanti ketika depan Ka'bah, ini rukun kedua. Rukun kedua itu yang tawaf. Tawaf itu dalam bahasanya tawafa yatufu, artinya muter-muter. Itu tawaf. Tawafa yatufu tawaf. Jadi muter-muter. Kalau kita muter apapun disebutnya tawaf. Bapak mau muter Jakarta, itu tawaf namanya. Muter lapangan tawaf. Tapi tawaf secara syariat, bukan secara bahasa. Kadang epistemologis secara bahasa itu lebih umum. Beda hanya kalau pengertian secara syariat lebih mengkerucut. Artinya tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Syarat pertama ketika kita tawaf otomatis menutup aurat. Aurat perempuan itu semuanya kecuali muka dan telapak tangan seperti biasa kita sholat. Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Tetapi ketika ihram itu disunahkan ketika kita tawaf memakai kain yang tidak berjahit berwarna putih. Jadi ininya disunahkan dibuka. Kenapa disunahkan dibuka? Bisa jawab, Pak? Kenapa ininya dilihatkan? Karena Rasulullah ketika itu ingin memperlihatkan kepada kafir. Di depan orang-orang kafir, orang kafir mengatakan ini Muhammad dan pasukannya sudah lemah. Akhirnya ini dibuka. Bahkan nanti ketika tawaf pertama kali, 3 pertama kita disunahkan apa? Disunahkan lari-lari kecil. Kesunahan lari-lari kecil itu bukan tidak lain dan tidak bukan buah amamal adu. Kita seakan-akan memperlihatkan kekuatan kita depan musuh. Jadi ini boleh lari diperlihatkan. Kalau di sana ada sulit, apalagi Bapak saya nggak tahu nyampe Mekah itu malam atau duha. Kalau duha itu renggang, Pak. Kalau duha wah renggang tidur semua. Tapi kalau tawafnya malam, wah bisa dari jam 1 sampai subuh pun kayaknya baru selesai. Agak sulit ya berangkat jam berapa dari Saya nggak tawaf di sini. Terus tawaf di sana. Tanggal 30 tuh hari apa tuh? Kemudian nggak hari Jumat. Kalau hari Jumat lebih parah hari lagi. Jumat, Masya Allah, semua dari Jeddah, dari Riyadh semua datang. Umroh mereka, liburan mereka seperti itu. Coba lihat Nanti dilihat tuh hari apa tuh? Itu bahaya kan. Pokoknya kalau sudah hari Jumat, kemudian mulainya malam, itu nggak cukup 5 jam. Masya Allah. Itu 5 jam itu paling minimal lah. Tapi kayaknya kalau jamaah kecil bisa sih, bisa 4 jam sih, 3 jam. Masalahnya kita muternya itu nggak bisa di depan Ka'bah. Iya, agak jauh. Itu agak jauh. Senin aman. Ini mereka masih kerja. Apalagi kalau kita duha. Tapi masalahnya ya hack season banget di situ. Ketika 30 Desember. Saya ngerasakan tahun kemarin juga Desember, Pak. Ya, tahun kemarin Desember juga, subhanallah. Apalagi bawa paketnya bukan paket, kalau paket private saya seneng banget. Ini paketnya paket 50 orang yang Jagain aja susah ya? Hah? Jagain barisannya susah. Kita pakai posisi perahu. Oh iya. Perahu saya di depan, mutawifnya di belakang, semua laki-laki di tengah sini. Laki-laki di sampingnya. Diikat pakai tali. Diikat pakai tali, perempuan di tengahnya. Itu pun bubar. Ya, biasanya yang ngebubarin Uzbekistan. Biasanya yang Uzbekistan, India, Afrika. Oh, itu mereka sikat-sikut. Apalagi Pakistan. Itu kuat-kuat semua. Tinggi-tinggi. Ya intinya, ini Ka'bah itu kita tempat tawaf. Nah, ini saya ingin membahasnya agak detail karena banyak kesalahan-kesalahan. Pertama, ketika kita mulai tawaf itu kan pertama pokoknya syaratnya menutup aurat. Kedua, memutar Ka'bah 7 kali secara yakin. Kemudian kita harus tawaf di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah, dan tawafnya di dalam masjid. Kemudian dalam keadaan bersuci, semuanya ada di situ. Intinya, Ustadz, kita kan memang tawaf di luar Ka'bah. Perlu diketahui, Ka'bah yang sekarang, yang di Masjidil Haram ya, itu bukan Ka'bah yang dulu dibangun Nabi Ibrahim. Ka'bah yang dulu dibangun Nabi Ibrahim itu lebih besar
dan juga tidak seperti ini. Tidak seperti ini bentuknya. Maka ada bagian-bagian Ka'bah yang kita tidak boleh menyentuhnya. Satu, Bapak sini aja nggak apa-apa. Ini. Nah, sebelum saya praktek tawaf ya, saya kenalin Ka'bah dulu. Ini Hajar Aswad. Antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani. Ini Rukun Yamani namanya. Antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani, batas Ka'bah itu bukan temboknya. Bukan temboknya. Tapi mana? Ininya nih. Nanti di sini ada batu putih kan? Ada keramik putih yang jadi kayak pasak gitu. Batasnya tuh di sini, Pak. Sehingga kalau kita tawaf, ini agak detail. Kalau kita tawaf, kemudian kita menyentuh tembok Rukun Yamani ini, kita sudah memasukkan sebagian dari kita ke Ka'bah. Maka tidak sah tawaf ketika itu. Putaran ketika itu yang kita masuk nggak sah, harus diulang lagi. Maka sangat tidak dianjurkan untuk memegang Ka'bah. Ustaz, boleh nggak? Oke, di sini kita nggak mau nyentuh karena ini termasuk masuk ke dalam Ka'bah. Dan juga termasuk masuk ke dalam Ka'bah itu Hajar Ismail. Melingkar setengah, kita tawaf terus masuk situ nggak sah, otomatis nggak sah karena kita masuk ke dalam Ka'bah. Seperti itu. Baik. Kalau kita megang ini Hajar Aswad, ini otomatis pintunya ini apa? Multazam. Ini multazam. Ini multazam yang sangat dianjurkan berdoa di sini. Yang sangat dianjurkan di sini karena ini tempatnya mustajab. Nah, boleh ya kita ketika kita selain tembok ini kan nggak boleh karena ini masuk ke dalam Ka'bah. Boleh nggak menyentuh ini? Boleh saja dengan syarat hati-hati. Kita ketika ihram, harus agak detail. Ketika ihram supaya ini umrohnya sukses lah, ibadahnya diterima Allah. Ketika kita ihram, apa tadi larangannya? Tidak boleh pakai parfum. Sedangkan kiswah atau penutup Ka'bah itu semuanya parfum. Bapak masuk Masjidil Haram masih jauh aja Ka'bah udah kecium. Apalagi kalau kita pegang seperti ini, berarti tubuh kita sudah menyentuh parfum dan itu kena denda. Karena itu dapat dosa. Pertama dapat dosa, kita mengerjakan pelarangan ihram. Kemudian yang kedua, kita bayar denda. Nanti dendanya ada. Orang yang mengerjakan parfum, orang yang pakai parfum ketika haji. Ya, intinya anjuran saya, jangan sama sekali menyentuh Ka'bah ketika tawaf. Selesaikan dulu ya tawaf. Selesaikan dulu tawaf. Baru setelah tawaf. Atau selesaikan dulu umrohnya ya? Boleh setelah. Oh iya betul, selesaikan dulu umrohnya. Selesaikan dulu umrohnya. Setelah kita tahallul, barulah mau berjuang menuju Ka'bah. Hal ini berlaku untuk tawaf sunnah juga berarti? Tidak. Tawaf sunnah kan? Tawaf sunnah itu bukan dalam Nggak, keadaan maksudnya membatalkan tawafnya. Kalau kita pegang enggak juga? enggak. Karena ketika kita tawaf sunnah bukan dalam keadaan ihram. Tawaf sunnah itu nggak boleh megang. Nggak boleh megang ini aja. Nggak boleh megang. Nggak boleh masuk ke dalam Ka'bah. Tapi tidak uang-uangin enggak ya? Tapi wangi-wangian nggak dilarang. Kita boleh pakai pakaian berjahit, kita boleh parfum, boleh matang kuku. Pokoknya ketika masih dalam keadaan umroh itu tidak boleh sama sekali larangan-larangannya dilaksanakan. Nah, ini Pak, mari kita mulai. Yuk kita jalan ya. Ini pengertian Ka'bah. Bapak paham ya? Jadi ini Hajar Aswad, ini Rukun Yamani semuanya. Di sana namanya Rukun Syam. Rukun Syam ini Rukun Iraq yang di belakangnya. Karena ini menghadap ke Yaman, itu menghadap ke Syam, ini semua menghadap ke Iraq. Intinya pengertian Ka'bah sudah selesai. Kemudian kita mulai. Nah, ini kesalahan pertama, Pak. Kesalahan pertama ketika orang tawaf banyak menyentuh Ka'bah, sedangkan Ka'bah itu berparfum, sedangkan ini adalah termasuk bagian dari Ka'bah, nggak boleh menyentuh. Kesalahan yang sering terjadi juga adalah ketika mereka ini kan jamaah nih Pak, jamaah kan bersaf. Jangan ketika tahu yang sudah sampai sini kan Saya mengikuti ya? di sini mereka bismillahirrahmanirrahim. Mereka harus menjajarkan semua. Jadi ketika kita mulai, kita nggak boleh begini, tapi harus menjajarkan seluruh badan ke Ka'bah. Saya kan kemarin umroh ya? Ya. Karena nggak yakin, Nah, kadang-kadang saya jadi beberapa kali. ya. Coba. Nggak apa-apa. Labudda minal yakin, harus yakin. Jadi misalkan di sini, rasa ini saya ulang lagi di Ya. sini gitu. Karena keraguan dalam ibadah itu Iya. harus
dibangun atas keyakinan lagi. Bapak di sini ragu, tambah keyakinan. Masih ragu, tambah yakin, tambah yakin. Kalau sudah yakin banget baru. Jarak lampunya kan kadang-kadang jadi karena jauh ya. Betul. Betul, garisnya udah di sini apa belum? Lampunya mah kelihatan Betul. juga. Iya. Intinya ketika kita mulai tawaf Ka'bah itu kita jajah sejarah seperti ini Pak ya. Jadi jangan ngikutin Ustaz jalur Ka'bah. Bapak di sini Tapi alhamdulillah besok kayaknya sejajar. Pegang-pegangannya begini. Tapi jangan sampai kalah sama orang yang lain, orang tinggi. Intinya ketika kita mulai di sini kita menghadapkan Ka'bah. Kalau bisa mencium Ka'bah, mencium Hajar Aswad, bagus. Saya selama ini belum pernah juga mencium Hajar Aswad karena sulit. Saya coba juga enggak. Wah, sulit sekali. Kemudian juga kalau bisa mencium Hajar Aswad, kita disunahkan mencium Hajar Aswad ketika memulai. Saya praktekkan caranya, Pak. Kita mencium Hajar Aswad, otomatis badan kita masuk ke dalam. Nah, ini agak detail juga. Kepala gitu. Nah, maka ulama tidak boleh tidak mengatakan ketika kita mencium Hajar Aswad di sini pendek banget, di sini ya. Dan dia besar kan. Besar. Kita nggak boleh jengkel. Harus seperti ini. Kemudian pala kita dimasukkan tanpa menjengkelkan seperti ini. Karena kalau kita menjengkelkan seperti ini, kita meniatkan untuk memasukkan seluruh badan kita ke Ka'bah. Karena kan Hajar Aswad ini posenya dia masuk ke dalam Ka'bah kepalanya. Sehingga ketika kita mencium Hajar Aswad, jangan sampai jingkik atau memasukkan badan seperti ini. Cukup seperti ini. Dan pun diciumnya bukan dengan mulut tapi dengan jidat. Dengan jidat dan mulut tanpa ada suara. Cukup menempelkan seperti ini. Nah, kalau bisa bagus dengan mengatakan kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak bisa, otomatis nggak bisa pastinya. Keyakinannya saya Kemarin November aja nggak bisa. keyakinan saya sih kayaknya nggak bisa. Maka cukup dari jauh. Dari jauh kemudian kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita kecup. Jadi pengganti dari kita mengecup Hajar Aswad itu mengecup tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika sudah seperti ini baru kita mulai tawaf. Jadi tawaf itu boleh masuk badan ke Hajar Aswad? Boleh. Boleh. Tapi tadi dengan syarat Iya. tidak boleh jingkir. Tidak boleh jingkir dan juga tidak boleh masuk seperti ini. Berarti nggak termasuk rukun yang dilarang tadi ya? Bukan, yang dilarang itu ini. Ini sama Hijr Ismail. Ini namanya Syadzarwan. Mungkin agak sulit dihafalnya. Nah, Syadzarwan itu Hijr Ismail. Syadzarwan nggak boleh dipegang, Hijr Ismail itu nggak boleh masuk. Seperti itu. Intinya, alhamdulillah kita mulai syarat mulai tawaf. Nah, sebelum kita tawaf itu berapa kali? 7 kali dan itu harus yakin. Artinya seperti ini. Kalau kita merasakan keraguan, bisa Bapak tawaf sunnah ya. Tawaf sunnah kan mungkin nggak ada Ustaz Jalu ya. Bapak sendiri atau dengan ibu sendiri. Ketika kita tawaf sunnah sendiri, kita ketika tawaf harus 7 kali. 7 kali ini secara yakin. Artinya apa? Kalau kita ada ragu, ini 7 apa 6? 7 apa 6? Ngambilnya harus 6. Berarti ambil kurangnya. Khud bil aqal, artinya ambil yang paling sedikit. Karena kalau kita ngambil paling banyak berarti nggak ragu di situ. Kita ambil yang paling sedikit. 7 atau 6, 6 atau 5, 5 atau 4, ambilnya paling sedikit intinya. Terus bagaimana kalau 7 atau 3? Wah, ini gimana tawaf? Mikirin apa tawaf? Jauh banget 7 atau 3. Pun kalau terjadi seperti ini 7 antara 3 ya. Kita ambil 3. Kita ambil 3 seperti itu. Tapi kayaknya jarang terjadi. Intinya tawaf tadi Antara 6 dan 7 biasanya. antara 6 7 biasanya. Seperti kita ketika sholat antara 4 dan 3 atau 3 antara 2. Nah, ketika kita tawaf itu 7 kali secara yakin. Artinya kalau ragu harus dibangun dalam keadaan yakin. Kayak tadi Bapak di sini ragu, buat keyakinan yang lebih yakin. Bapak ragu 4 dan 7, buat yang ke-7. Nah, setelah kita tawaf, setelah kita tahu ini, kita harus memposisikan Ka'bah di kiri. Tadi saya agak ingin membahas agak detail banget. Kita tawaf kiri. Maka nggak boleh kita tawaf seperti ini. Itu nggak boleh. Karena kebiasaan ada. Ada ketika mereka tawaf seperti ini, kemudian di beberapa jalan dia berjalan seperti ini. Mana tadi ya? Temennya. Ayah anak, bapak anak, begini jalannya Pak. Lihat temen. Maka tawaf yang ketiga itu nggak jadi. Nggak tahu. Harus diulang lagi dari Hajar Aswad. Subhanallah. Ini memang perkara yang kecil, tapi nggak mungkin kita jalan seperti ini. Ada kemungkinan ketika kita nyari jamaah. Iya. Memutoi seperti ini, turider seperti itu nggak sah. Karena Ka'bah itu harus ada di posisi kiri sampai semua pertama selesai. Nggak boleh seperti ini. Harus benar-benar di kiri. Hikmahnya
Hikmahnya katanya kata ulama, likai yakunal Ka'bah aqrab ila jihatil qalb, supaya Ka'bah itu lebih dekat dengan hati. Itu hikmahnya. Masya Allah. Nah, supaya lebih dekat dengan hati, Ka'bah dengan lebih dekat dengan hati karena posisi hati kita di sini. Kemudian disyaratkan juga ketika tawaf itu dalam keadaan bersuci. Dalam keadaan bersuci. Saya pertanyaan dulu nih ke Bapak. Selama ini Bapak sama Ibu kalau bersentuhan batal wudunya atau tidak? Selama ini. Batal. Muamalat Bapak ikut yang batal atau tidak? Batal. Berarti sangat dianjurkan untuk tidak membatalkan ketika megang istri di tawaf nanti. Kenapa? Karena akan kesulitan. Ataupun bersentuhan dengan dengan perempuan-perempuan yang lain tidak disengaja karena sangat memungkinkan sekali untuk bersentuhan. Karena saking padatnya di situ mataf itu tempat tawaf. Sehingga kita disunahkan oleh ulama Syafi'iyah untuk mengikuti mazhab Imam Malik di permasalah wudu ketika itu. Jadi pembatalannya ketika megang istri pun ya tidak batal. Yang istri pun tidak batal karena di mazhab Malik itu karena ngejagain kan. ya betul, mungkin kita melepaskan istri. Karena dalam mazhab Malik itu kalau memegang perempuan yang bukan mahram termasuk istri itu tidak batal kecuali dengan syahwatnya. Nggak mungkin kita seperti ini, kalau pasti hilang semua nanti keluarga Bapak. Pulang-pulang nggak selesai, nyarinya sudah jauh lagi. Ketika kita batal, biasanya kita tidak keluar, tapi kita bawa botol. Tapi tadi saya nggak spray ya. Hemat pembelajaran saya sebagai penuntut ilmu, spray itu bukan mazhab Syafi'i dan juga bukan mazhab Maliki. Nanti saya akan telepon akan calling Jalu supaya jangan pakai spray deh, karena jangan pakai spray, lebih baik bawa botol, airnya itu agak menggenang. Nanti saya kirim video bagaimana cara berwudu dengan air botol, bukan dengan spray. Barusan di grup pembimbing haji Indonesia ini membahas ada Ustadz wudu pakai spray di Masjid Madinah. Gini lah. Itu jumhur ulama ijma itu tidak sah. Ustadz Jalu ngajarinnya gitu, Ustadz, dikumpulin di tangan. Nah, kalau kita dikumpulin di tangan sampai menggenang, Iya kayak gitu. itu boleh. Tapi kalau kita Hanya basah. itu enggak. Jadi memang Harus diusap sampai ada air yang mengalir. Atau lebih baik seperti ini, ditaruh di tangan, ketika sudah menggenang ada air baru boleh seperti ini. Itu pun nggak banyak, tapi kalau nanti kita untuk tayamum misalkan di pesawat ya. Nah, kalau tayamum di pesawat sebenarnya Yang bilang katanya abu itu katanya nggak mewakili ya. Harus bawa tanah katanya. Harus bawa debu karena tidak ada debu di pesawat. Salah kaprah ketika kita itu sebagai guru ketika mempraktekkan ya di meja, di tembok supaya cepat aja. Santri ngikut tayamum di tembok juga, padahal di tembok nggak ada debu. Debunya itu harus ada lahu gubar. Sesuatu yang kalau debunya itu kalau dilempar ada kayak asap gitu. Jadi kayak harus bawa tanah dengan tepat ya. Tapi insya Allah di masjid di Bapak Saudi juga kan naiknya. Saudi gampang lah. Boleh ya? Boleh. Ada kan beberapa maskapai kan nggak boleh wudu kan. Oh, Saudi boleh. Saudi sangat boleh banget. Kita beberapa kali naik Saudi. Intinya ketika kita batal wudu, silakan wudu dengan botol yang sudah ada, kemudian agak menyingkir ke Zam-Zam. Kita praktek dah sekali. 1 tawaf, 2 putaran tawaf. Nah, intinya ketika kita mulai tawaf di sini kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Apa yang kita baca? Mari Pak, ketika kita tawaf seperti ini, kita disunahkan memperbanyak zikir. Ini di sini ada. Di sini ada. Seperti kita mengatakan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir yang sangat dianjurkan. Maka kita praktek 1 putaran atau 2 putaran. Di sini kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Baikkan ya tegal. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Harus di hijaunya ya. Kemudian kita di sini baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
subhanallah 3 kali boleh. Alhamdulillah. La Wala ilaha ilaha illallah. illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Perlu diketahui yang nggak secepat ini kita mulai. Cepat. Cepet banget. Biasanya 3 kali zikir sampai sini baru sampai mana gitu. Nah, ketika sampai sini udah banyak memperbanyak doa. Doa apapun. Doa tentang akhirat. Rukun Yamani sama ini. Nah, antara rukun ini namanya rukun Irak. Nah, ketika antara rukun Irak ini kita memperbanyak doa, entah doa untuk keselamatan kita, untuk keluarga kita dengan mengatakan Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadi ketika tawaf intinya nanti di sini akan dibaca bareng oleh Sujalu, memperbanyak apa namanya? Zikir apapun dan doa apapun. Biasanya sering dipakai tawaf itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbana shighara. Kemudian ya doa bebas. Tetapi ada doa yang khusus ketika kita nyampe ketika kita nyampe di rukun Yamani. Ketika kita nyampe di rukun Yamani, nah ini si Haikal keributan jadi karena harus pakai meniti dia. Enggak apa-apa. Dilepas aja gak? Enggak apa dilepas aja, Kal. Nah, gitu. Ya. Nah, ketika kita sampai di sini, kita disunahkan untuk mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aksar ma yumkin. Artinya sebanyak apapun. Sebanyak apapun kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seakan-akan rukun yang mana ini kan terakhir nih mau masuk ke Hajar Aswad. Seakan-akan ente doa di sana semua dunia akhirat campur di sini doa penggabungan antara dunia dan akhirat. Kita kan muter jauh doanya terkadang dunia, terkadang akhirat, terkadang dunia, terkadang akhirat. Hitamnya dengan doa penggabungan antara dunia dan akhirat. Dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan perlu diketahui lagi, peringatan lagi, tidak boleh kita megang syidirwan. Ini namanya syidirwan. Karena dia termasuk dalam Ka'bah. Termasuk dalam Ka'bah supaya ibadah kita sah. Jadi amannya mah kalau pas tawaf aja lah ya. Ketika tawaf, mendingan umrah pertama itu Tawaf aja. kita menjauh dulu lah dari Ka'bah. Menjauh dari Ka'bah karena Ka'bah berparfum atau ini juga termasuk dalam Ka'bah seperti itu. Mungkin nanti ketika umrah kedua, ketika umrah kedua juga tetap seperti ini, nggak boleh. Artinya ketika Bapak tawaf sunnah dengan keluarga, masuk masjid pengen tawaf dulu, nah itu boleh mendekati Ka'bah, boleh masuk ke Hajar Aswad seperti itu. Ketika kita nyampe sini, itu baru dihitung 1. Jadi baru dihitung 1. Nggak boleh gini Pak jalannya. Baru dihitung 1. Baru dihitung 1, nanti seputar lagi 2, 3, dan 7 itu harus yakin. Nggak boleh ragu sama sekali. Pokoknya yakin itu 100% Pak. Kalau ada keraguan 1% aja, harus ambil yang paling sedikit. Ketika nanti Bapak tawaf sunnah atau ketika tawaf kedua mungkin nggak sama Ustadz Jalu. Intinya ketika kita tawaf 7 itu harus benar-benar yakin. Lebih enaknya kita bawa tasbih. Bawa ini, apa namanya? Tasbih yang di tangan itu. Biasanya nanti ada juga tuh orang-orang bagikan tasbih bentuknya cuma 7, dibagikan gratis. Jadi ketika kita lewat 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah ini tawaf ala kulli hal, tawaf itu seperti itu. Bentuk secara umumnya seperti itu. Setelah kita tawaf 7 putaran ini secara yakin, kita disunahkan sholat sunnah tawaf. Disunahkan sholat sunnah tawaf. Niatnya usolli sunnah tawaf lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa ya niat saya sholat tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama itu membaca Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua Haikal hafal? Hafal ya? Insyaallah hafal. Nanti kita langsung
kita belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim nggak di tengah seperti ini. Makam Ibrahim itu agak di sini ya. Agak di sini. Ini aja lah formalitas aja. Jadi kita disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim. Ini namanya makam Ibrahim. Bayangkan Pak, ini namanya makam itu dari bahasa makam itu tempat berdiri. Oh, dari koma yakubu. Makam makam. Iya, bukan. Oh, bagus banget ya. Bukan makam Nabi Ibrahim. Ini makam telapak kaki Nabi Ibrahim. Telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kita di sini disunahkan di sini nggak ada sama sekali keberkahan. Di sini tidak ada sama sekali keutamaan kita memegang. Tapi kalau mau lihat penasaran ya nggak ada masalah, kita lihat di sini. Tapi kita yang paling disyariatkan di situ ketika itu untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Apa hikmahnya? Hikmahnya layu alam. Jadi dalam Islam ini terkadang ada hikmah yang bisa kita ketahui, ada hikmah yang tidak diketahui. Tidak semua ibadah itu belum diketahui. Jadi seperti kita misalnya kenapa sholat 4 rakaat, kenapa sholat itu nggak diketahui. Seperti itu. Kita secara syariat itu disuruh sholat di belakang makam Ibrahim. Ketika kita makam Ibrahim nggak bisa dan kayak kemungkinan nggak bisa banget, kita pas-pasan seperti ini. Ya kita kesini. Pokoknya di belakang ya. Pokoknya kalau nggak bisa di makam Ibrahim katanya di seluruh area masjid. Area masjid penuh banget Ustaz, nggak mungkin kita sholat tawaf. Nggak mungkin. Ya sholat di hotel. Setelah selesai sa'i, setelah selesai umroh semua kita sholat sunnah tawaf. Di sana boleh-boleh saja. Oh gitu. Boleh. Intinya boleh. Boleh. Di hotel. Boleh, yang penting masih di haram. Masih di area tanah haram. Nah, itu ketika itu kita sholat di sini 2 rakaat dan di situ saya anjurkan untuk semua doa yang Bapak siapkan, doa yang di situ. Nah, biasanya kita kalau lagi umroh itu sebelum berangkat itu udah insting apa nih doa yang mau anak tuju. Kemarin jamaah saya, Ustaz, saya memang umroh ini dengan istri baru nikah. Saya pengen langsung diberikan anak katanya. Wah, berarti sekali doanya di situ. Intinya ketika kita di sini sholat 2 rakaat, kemudian kita berdoa menghadap Ka'bah. Setelah kita sholat sunnah tawaf, kita langsung sa'i. Jadi sa'i di sini langsung ya. Biasanya kita masuk lewat sana. Ini kita masuk lewat sana. Pertama kita disunahkan minum air zam-zam. Kita disunahkan minum air zam-zam. Air zam-zamnya biasanya di tempat di sini. Artinya sebelum kita belok ke Mas'ah, tempat sa'i. Ketika kita minum air zam-zam, itu disunahkan berdiri. Mau duduk nggak ada masalah, dua-duanya bagus. Kemudian 1 gelas itu 3 tegukan. Sebelum minum, itu doanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Itu ada di sini. Yaitu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Malah dianjurkannya bukan kita minta dunia dulu. Kita minta air zam-zam, kita diminta berdoa untuk minta ilmu yang bermanfaat. Kemudian minta baru setelah itu rizki. Baru setelah itu minta kesembuhan dari semua penyakit. Bahkan ada riwayat hadis yang mengatakan air zam-zam itu doanya bukan itu saja. Rasulullah mengatakan ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu diperuntukkan untuk apa? Bapak minum untuk diperuntukkan bukan hanya kesehatan, misalnya kita minum untuk diberikan bisnis yang bagus atau untuk diberikan keluarga yang sakinah dan lain-lain, itu boleh-boleh saja. Maka kalau kita di madzhab Syafi'i, kita bacanya seperti ini, Allahumma qala Rasulullah Allahumma innama azamzam lima suribalahu fa ashrabuhu istihah. Ya Allah, saya mendengar hadis bahwasanya air zam-zam diperuntukkan untuk apa saya diminum. Maka saya meminumnya untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, semuanya. Jadi nggak halus Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, atau boleh saja doa itu juga nggak apa-apa. Intinya ketika itu kita minum air zam-zam sebanyak-banyaknya. Air zam-zam yang mungkin dijual di Shopee pun banyak yang palsu. Jadi di sana lebih baik minum yang asli dan itu sebanyak-banyak, hatta yartawi malah dikatakan, sampai kita benar-benar hilang hausnya benar-benar udah fresh, baru sa'i, karena sa'i agak lebih capek menurut saya. Nah, kita masuk sa'i. Ini
Ini mana sofa mana marwah? Anggap aja lah salah satu. Ini sofanya kita ke sofa dulu lah. Biasanya sofa di sini. Jadi kan Dia dari kiri ke kanan ya? Guys, Dari ya sana sofa. dari sofa di sana. oh dari sana ya, dari sana ya. Saya kan kalau di Ka'bah asli sini, kalau Ka'bah asli itu kita dari sini masuk sa'i baru ke sofa. Sofa berarti sana ya? Iya, harusnya sana. Oh sana, yaudah kita sana. Semua boleh, Pak. Mau yang penting Yang mana kita, aja lah. yang penting kita mulai dari sofa. Iya iya betul masuknya sih. Ya kan? Kamu masih ingat kan? Jadi maksudnya dari sini, ini air zam-zam, baru ini sa'inya nggak di atas skuter kan? Insya Allah. Mudah-mudahan. Amin, Kalau ada amin. halangan kan nanti ini lagi HNP soalnya. Oh. Oh, ini nggak apa-apa nah. Oh, ini pakai korsa. Mudah-mudahan sehat ya Allah. Berarti nyampe-nyampe minum air zam-zam. Tadinya nggak bisa bangun. Nggak sampai gitu sih, cuman sakit dari sini ya sampai betis. Subhanallah. Masih Tapi sekarang masih enggak. sedikit aja, nyut dikit gitu. Tapi udah Adik saya itu sampai di fase dia nggak bisa bergerak, bahkan di fase pakai pampers, digantiin sama orang tuanya, celananya. Nah, intinya ini sa'i. Kalau di skuter saya nggak pernah sih naik skuter. Skuter gampang saja, tinggal selesai. Intinya kalau bahkan skuter itu lebih murah loh. Oh iya, Lebih murah daripada didorong. dorong. Iya iya. Betul. Tapi sekarang kayaknya naik bukan yang di atas sekarang ya? Iya, di atas. Udah nggak ada kan? Di atas. Sekarang pakai mobil kalau nggak salah deh. Golfan gitu ya? Oh gitu. Iya. Saya terakhir teman saya naik skuter yang warna hijau itu di atas. Di lantai 4. Pas tawaf ya? Oh iya itu tawaf Pas yang di tawaf. atas ya? Iya, pas tawaf. Nah, ketika kita kayaknya mereka sofa di sana ya. Anggap ini Iya, mereka kayaknya ke sana. Udah terserah kita. Intinya ketika kita nyampe di atas bukit seperti ini, kita kan mulai dari sofa. Ka'bah itu kita menghadap Ka'bah dulu. Ka'bah itu biasanya di sana. Di sinilah kita anggap. Nah, ketika kita di sini kita mengatakan abda'u bima bada Allahu bihi. Abda'u bima bada Allahu bihi. Kemudian kita melanjutkan ayat innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junah alaihi ay yatawafa bihima. Intinya ketika kita nanti pasti ditalqin pakai ini kan? Pakai headset ya. Dengar suara sejatinya. Ditalqin. Inna sofa sesungguhnya sofa wa marwah dan marwah itu min sya'airillah. Itu syiar. Itu bentuk siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk takwa yang paling baik. Intinya ketika kita sudah menghadap Ka'bah, inna safa wal marwata min syairillah, barulah kita mulai tawaf. Nah, ini saya agak lihat. Jangan kita ketika sampai sa'i itu belum naik ke bukit sudah berputar. Biasanya Pak, Iya. Harus menginjak ya? harus menginjak. Tiang itu kan di sini ya. Iya. Ada tiang berputar itu di sini. Jangan kita pakai ini. Kita harus naik ke atas Berhenti sampai sejenak ya? sofa dan berhenti sejenak untuk berdoa. Nah, bahkan disunahkan oleh Imam Syafi'i sampai di aklal jibal, sampai di bukit yang tingginya. Ketika sudah di sini berdoa, kemudian baru mulai. Jangan putar di sini. Kalau mutar di sini kita nggak sah. Karena kita belum nyampe tujuan. Karena sofa marwah itu dihitung satu ketika kita sudah sampai bukit tersebut. Padahal kita nggak nyampe bukit di sini. Mungkin wallahu alam karena mereka terlalu banyak, akhirnya mereka muter di sini menganggapnya bisa. Maka sangat penting ketika kita sebelum beribadah harus didasari dengan ilmu. Bukitnya kan nggak seperti bukit yang dibayangin sih. Oh iya, bukitnya bukan Bukan bukit yang besar. bukit yang besar. Kayak batu aja gitu. Dia udah diratakan. dirapikan, udah diratakan. Nah, Jadi kebayangnya oh bukitnya. kan. Dan menurut saya pribadi, sa'i sekarang itu lebih capek. Kenapa? Pertama saking paling apalagi musim dingin kita di Desember. Musim dingin, kemudian juga bentuk lantainya itu kotak-kotak kecil, sehingga kita kayak jalan di atas kerikil-kerikil, dan juga posisinya dingin banget. Saya nggak tahu DKM Haram itu memperbolehkan pakai sandal atau enggak,
Tapi saya kalau udah nggak kuat, sendal saya taruh pakai sendal. Di luar diperbolehkan atau tidak karena Tapi saya nggak ada yang mau berikan juga. Kemarin juga rombongan banyak aja yang pakai sendal. Iya, Iya, terakhir kemarin pakai sendal Iya, juga. Yang merah itu yang merah. yang daerah Sai-nya. Iya, Hayu. Iya. Maka saya pakai di Sai itu pakai sendal karena dingin banget dan juga capek banget. Nah, di Sai ini syaratnya tidak seperti di Tawaf. Di Tawaf kan tadi harus salah satunya berwudu dalam keadaan bersuci. Sa'i batal pun nggak ada masalah. Artinya sa'i itu nggak harus dalam keadaan bersuci, tapi lebih bagusnya bersuci. Tapi kalau udah memang kebetulan batal, daripada lama lagi ke sana, waktu kita habis, lebih baik teruskan aja, karena tidak disyaratkan dalam keadaan bersuci. Harus lanjut terus. Dan sa'i itu 7 putaran. Jadi dari sofa ke Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti habisnya di Marwah. Kalau di sofa habis tuh, itu udah habis di sofa, nggak salah. Intinya habis tuh di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu putaran sa'i. Kita mulai sa'i ya. Nah, ini sa'i ya. Kita berada di Bukit Marwah, menghadap lagi ke kiblat. Allahu Akbar. Nah, ketika kita udah mulai turun, ini membaca ini Pak. Sama. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah. Kemudian biasanya nanti di sini ada pilar hijau. Pilar hijau itu disunahkan untuk laki-laki ketika ini untuk lari-lari kecil. Mengatakan Rabbighfir. Nah, kita ikutin aja dah supaya anggaplah ini saya tur leadernya, saya Ustaz Jalul. Rabbighfir Bikfir. warham wa tajawaz amma ta'lam. Ini sambil laki-laki sambil begini, Pak. Wah, sambil lari kita. Amma ta'lam wa antal a'azzu al-akram Akram. wa anta khairur rahimin Khairul wa Rahimin. khairul ghafirin. Khairul Rahimin. Itu bisa dibaca ketika pilar hijau. Ketika di pilar hijau. Nah, setelah ini kita jalan biasa, kemudian disunahkan berzikir yang banyak. Oh, ini pilar hijaunya nih. Oh, ini bukan. Oh, ya, ini pilar hijaunya. Soalnya kalau pilar hijau yang asli lebih dekat ke arah sofa, bukan di pertengahan. Makanya dikasih lampu nih kayaknya. Nah, Iya. ya, Ya ini ceritanya. ini Rabbighfirnya di sini nih. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam wa antal a'azzul akram wa anta khairul rahimin. Ini kita bareng-bareng TK. Iya, iya. TK lagi kita. Kita mau sa'i Nah, ini agak harus kita pahami juga. Ketika kita sa'i, bolehkah kita berhenti? Jawabannya boleh, tapi tidak boleh terlalu lama. Karena kalau kita antara sa'i dan sofa itu berhenti sebentar, itu nggak ada masalah. cepat maju. Boleh. Kan ada banyak Ayo barisannya ayo. Jam sampai 15 berhenti, disebutnya ta'arif. Nggak boleh kita ta'arif atau berhenti terlalu lama, sehingga kalau terlalu lama secara adat, oh ini menurut uruf ini udah 15 menit udah dianggap lama nih. Kalau kita berhenti terlalu lama ketika itu, maka putaran tawaf yang putaran sa'i ketika itu tidak sah. Tidak boleh, istirahat hanya sebentar saja. Kalau ini Ustaz kadang-kadang kalau kecapean gitu gimana ya? Boleh istirahat sejenak di sampingnya sambil nyender ke tembok, nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu lama. Ustaz, dianggap terlalu lamanya nggak ada batasan. Secara kebiasaan ini udah dianggap lama, ya sudah. Kita di situ sudah lebih baik istirahat 5 menit, jalan lagi. Istirahat 5 menit, jalan lagi. Itu nggak ada masalah. Jangan dalam satu waktu ya. Jangan satu waktu. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini kayak aja kali Ustaz ya. Kita aja abis ini aja ya. ini kayak beneran ini apa? Manasik beneran. Peak season ini peak season. Ini which seasonnya. Nah, biasanya kalau naik roda di sini nih. Apa kita di dalam aja? Kalau naik roda di sini nanti didorong.
Ini menggambarkan Desember. Iya. Ini menggambarkan Desember, bahkan bisa lebih dari ini. Aduh. Gitu. Kami nih lagi pada manasik haji. Rasnal sekarang lagi manasik untuk umrah privat keluarga. Jadi Rasnal insya Allah bisa privat keluarga ya. Kalau mau hanya Ini di sini marwah, pasti habis di sini. Ini tuh marwah dan pasti habis di sini dan harus habis di sini. Gak mungkin kita habis di sana. Karena ini marwah, ini anggap marwah. Nah, ketika kita sudah tuju di sini, kita ada rukun terakhir. Ada rukun terakhir itu apa? Memotong rambut. Memotong rambut. Ketika kita sudah memotong rambut, itu barulah kita udah halal. Jadi motong rambut disebut tahalul karena itu rukun terakhir sehingga kita jadi halal. Jadi tahalul itu dikata betul. Nah, intinya ketika kita sudah sampai marwah seperti ini, biasanya Ustaz Jalu bawa gunting rambut. Jadi supaya formalitas kita menjadi halal kembali. Tapi kalau boleh nggak Ustaz, saya motong di sini dipendekkan, nanti ketika udah barbershop dibotakan. Dapat fadilah mana? Dapat fadilah botak. Jadi boleh di sini secara formalitas untuk perjalanan dari Masjidil Haram ke hotel itu boleh mengerjakan semua perkara-perkara yang halal. Jadi intinya ketika kita sudah sampai marwah selesai, maka ibadah umrah itu ibadah yang tidak seperti haji, memang di tawaf, kemudian juga Berarti dibatalin dulu. dibatalin dulu nanti di barbershop baru kehamilan secara Bisa bawa alat, bisa di hotel aja ini ya. bisa di hotel Di hotel aja, motong sendiri aja. bisa seperti itu ya. Dengan ini kita selesai manasik umroh. Tidak harus kita Arafah, nggak ada mabit di Muzdalifah, nggak ada di Mina. Tapi nanti Bapak tahun depan insya Allah harus lebih fisiknya, haji itu lebih harus kuat daripada umroh. Umroh pun di bulan Desember agak mirip dengan haji capeknya. Takutnya sih ya, soalnya kita terakhir nih. Istanbul, Madinah Iya, baru. saya kaget kalau Madinahnya harus slow kayaknya. Nah, itu dia. Madinah itu sebenarnya Madinah agak capek ketika masuk Raudhah aja sih. Hanya ketika masuk Raudhah itu kita yang benar-benar harus tepat waktu. Atau mau ke Kuba jalan kaki ya. Kuba jalan kaki. Wah. Itu enggak jalan. Mencobakan Rasul gimana kan? Itu Rasul setiap malam Jumat ke sana. Nah, jalan kaki tapi kita ya silakan Bapak aja Kalau kuat ya. Intinya di Masjid Nabawi memang Madinah itu enteng, artinya nggak ada kegiatan yang lebih capek. Mungkin yang masuk Raudhah, mungkin Cikitur Madinah itu sangat dianjurkan untuk istirahat lah. Nanti biar di Mekah ini jangan sampai malah habis kekuatan, habis tenaga, padahal itu tujuan utama. Ya wallahu a'lam bishawab. Setelah ini kita akan baca ini secara detail dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bahas, dan jangan ragu, jangan sungkan untuk bertanya apapun permasalahan tentang fikihnya ataupun tentang ibadah, tentang keadaan Mekah Madinah, ataupun tanya tentang sampai tempat toko yang paling murah aja. Masya Allah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Setelah ini kita ke sana lagi untuk sekitar, habis itu baru kita ke sana ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita foto dulu nih di sana. Oh iya, di Pakai dekat. banner. Boleh. Ya, silakan. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.